Dalam memahami revikasi itu kita setidaknya punya pandangan atau punya persepsi empat faktor. Yang pertama adalah tentang objek suatu produk ekonomi itu sendiri. Kalau kita sebut dengan suatu bahasanya itu dalam ekonomi apa? Komoditas ya. Yang kedua, kemudian hubungan individu dengan orang lain dan hubungan orang dan orang, artinya dalam keseluruhan ke keseluruhan dan hubungan keseluruhan terhadap individu. Itu dalam memahami revikasi. Artinya apa? Dalam transaksional maupun kegiatan perekonomian itu yang harus diperhatikan. Contoh tadi kan ada istilah pabrik ya. Pabrik itu kan apa? Pabrik itu milik individu kalau di Indonesia ya. Ada individu juga ada negara ya. Kalau dalam konsep komunis itu kan milik negara. Jadi tidak ada, kalau dalam ekonomi liberal memang kita dibolehkan untuk memiliki satu pabrik kan. Tapi kalau dalam konsep komunis itu kan milik negara, berarti itu adalah orang dan hubungan orang dan individu atau hubungan negara dan masyarakat. Itu sebenarnya untuk dilihat dalam tataran revikasi. Mungkin ada tambahan. Mau tanya atau mau nambah? Mau mengkritik sebenarnya. Oh iya, gak masalah. Jangan ketawa, Prof. Itu mengkritik bukan mengkelitik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang George Lucas, ini kan sebenarnya kalau kita sandingkan dengan Karl Marx, itu kita teringat dengan salah satu pepatah, bagai pinang dibelah dua. Jadi George Lucas ini dengan Karl Marx sebenarnya apa ya, tidak jauh berbeda pemikirannya kan. Emang dari segi sana kan emang pemikiran George Lucas ini berasal kebanyakan didominasi oleh pemikiran atau gagasan dari Karl Marx. Nah, terkait apalagi kan George Lucas ini juga salah satu tokoh Marxisme yang sangat setia kalau menurut saya. Bukan sangat setia, bukan berarti setia banget gitu loh ke Karl Marx. Namun jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh Marxisme yang lain, George Lucas ini merupakan salah satu tokoh yang emang benar-benar melakukan penyegaran kembali dari pemikiran-pemikiran dari Karl Marx. Tidak seperti tokoh-tokoh Marxisme lain yang rata-rata dari mereka, meskipun mereka rata-rata meneruskan gagasan ataupun tradisi dari seorang Karl Marx, namun mereka juga ada ketidaksepahaman juga terkait pemikiran asli dari Karl Marx. Namun George Lucas ini banyak dari pemikiran Karl Marx yang memang diimplementasikan ke dalam pemikiran-pemikirannya, terutama dalam revikasi. Nah, berbicara masalah kesamaan antara dua tokoh ini, antara Karl Marx dan George Lucas, terutama perkara dikotomi kelas antara proletariat dan kapitalisme. Dan saya juga tadi dengar bahwasanya salah satu upaya wacana yang ditawarkan oleh George Lucas itu adalah adanya dikotomi kelas antara proletariat dan bourgeoisme. Nah, sebenarnya dan di dalam teorinya tersebut juga diungkapkan bahwasanya di antara pertentangan yang ada di muka bumi ini itu tidak akan bisa lepas dari pertentangan antara dua kelas itu, antara kelas proletarianisme dan bourgeois. Nah, dari pendapat itu sama, George Lucas itu sama dengan Karl Marx, tetap mengatakan seperti itu, bahwasanya pertentangan akan selalu ada pada dua kelas tersebut. Nah, di sini saya akan melakukan kritik. Jadi kritik saya bukan berasal dari saya pribadi, namun saya dibantu oleh pemikiran atau gagasan dari seorang sosiolog atau filsuf dari Jerman, Ralph Dahrendorf. Nah, saya lebih sepakat dengan gagasan Dahrendorf terkait pertentangan di dalam kelas antara proletariat dan bourgeois. Nah, ketika Karl Marx dan kolega-koleganya atau tokoh-tokoh neo-marxisme yang lain mengatakan bahwasanya pertentangan itu tidak akan lepas dari pertentangan antara kelas bourgeois dan proletar, di sisi lain ternyata Dahrendorf ini menawarkan gagasan yang lebih baru, yang lebih fresh gitu loh. Gagasannya itu adalah menolak pemikiran Karl Marx bahwasanya pertentangan tidak akan selalu terjadi pada dua kelas tersebut. Tidak akan selalu terjadi antara bourgeois dan proletar. Namun pertentangan itu akan selalu terjadi di luar kelas tersebut.
tergantung satu. Yang utama itu adalah kekuasaan, power. Jadi berbicara masalah pertentangan itu ini tidak akan selalu mengarah pada pertentangan dua ini, terutama masalah ekonomi. Namun yang terjadi itu pertentangan akan selalu terjadi jika di suatu institusi ataupun kelompok ataupun antar individu di situ ada yang namanya kekuasaan. Ada salah satu pihak dari mereka itu yang memiliki kekuasaan. Entah itu di luar konteks borjuis dan proletar. Meskipun kita dalam ranah simposium center atau lain sebagainya, yang penting di situ ada yang menguasai atau ada pun yang dikuasai, itu sudah ada pertentangan. Meskipun semua yang ada dalam ini misalnya para kaum buruh misalnya, itu bisa saja terjadi. Intinya satu, pertentangan, bukan gara-gara dibagi antara dua kelas itu. Dan saya sepakat dengan gagasan yang dibawakan oleh Darindov ini. Sampai hari ini pun saya tetap sepakat, karena bagaimanapun, contoh kecil saja. Ketika kita berbicara masalah pertentangan, di forum ini, saya dengan Faruk misalnya. Faruk ini secara kelas sama dengan kita semuanya. Namun karena dia sebagai operator kamera, dia memiliki dominasi kekuasaan untuk menindas saya. Inilah pertentangan juga terjadi kayak gini. Hal-hal kecil kayak gini. Loh, tetap ada. Saya akan selalu nurut kamu. Misalnya agak geseran, saya akan selalu nurut. Itulah pertentangan. Nah itu. Saya lebih Iya, itu juga bisa mendominasi itu. Nah, itu. Saya lebih sepakat dengan gagasan Dahrendorf, terutama terkait dengan pertentangan kelas tadi. Terima kasih kepada Pak Fakih, Prof ya. Saya panggil Profesor pada beliau ini karena luar biasa. Tadi mengkritik dari ontologi sosial. Dia membawa seorang filsuf Jerman, Dahrendorf. Memang Lukács ini dalam segi pemikiran sangat memperjuangkan pemikiran Karl Marx, mulai dari membekukan sejak dia masuk partai dan kemudian mengembangkan kembali sehingga menjadi pendiri Marxis, kata saya tadi. Dikenal dari pendiri Marxisme Barat ya, bukan Marx ortodoks. Akan tetapi dalam praktik, dalam metodologi praktik, Lukács itu tidak full atau tidak secara keseluruhan mengikuti Karl Marx. Buktinya dia menawarkan sama kayak Lenin ya, bagaimana memahami suatu fenomena. Dia tetap menggunakan yang notabene-nya menggunakan korespondensi antara fakta dan pengalaman individu. Tapi kalau Lukács ini berbeda, dia menawarkan pada ketergantungan terhadap sejarah. Jadi melihat suatu fenomena juga tidak pernah melepaskan secara historis. Jika kemungkinan ada gap atau kesenjangan antar kelas, tidak hanya pada buruh dan proletar ya, juga pada individu. Dalam kajian hari ini mungkin ya seperti itu ada kan, karena dibuktikan dengan pemikiran Dahrendorf tadi. Itu kan pengembangan kembali dan ya, untuk dilanjutkan kembali supaya tapi kan Dahrendorf pun juga dipengaruhi dari awal dasar adanya pemikiran tentang konflik seperti itu adalah juga dipengaruhi oleh Karl Marx juga kan seperti itu. Cuma memang berbeda kajian ya. Bagi saya itu tidak masalah, justru lebih bagus karena semakin menghidupkan pemikiran Karl Marx. Dan kalau di Indonesia kita lihat ya, Mejin Suseno itu kan sering juga mengulas tentang pemikiran-pemikiran Karl Marx, atau walaupun dia tidak masuk pada Marxis ya, Marxis Mejin Suseno enggak ya. Oh Hardiman ya, enggak. Oh bukan, tapi juga sering mengomentari tentang pemikiran Karl Marx ini. Nah itu memang terjadi. Tapi kalau Lukács kan dia telah menawarkan kayak gini. Setiap manusia itu mesti memiliki sifat non manusia. Nah, ya Prof, gimana Prof?
keegoisan yang dianggap seharusnya itu adalah manusia. Nah, contoh kayak gini ya. Tadi kan membendakan manusia ya. Ya. Itu adalah maksud saya dari sehingga kalau di dalam Indonesia itu dibungkus dengan bahasa yang agak elit apa namanya? Ya elit atau penuh nilai sasembada, apa sasembada ya. Koperasi dan sebagainya itu. Ya terima kasih ya kritiknya ya. Gak masalah. Ya itu memang gak apa terjadi. Bahkan kan dalam kajian cuma kayak gini ya teman-teman ya. Memahami George Lucas ini kan jangan berhenti pada George Lucas. Akan tapi ini kan adalah akar atau grassroots dari pemikiran yang kemudian memunculkan mazhab Frankfurt itu kan. Nah itu kita terus mengkaji itu sehingga nanti menghasilkan tidak mestinya antara buruh dan kapitalis yang kemudian terdiksi kelas juga bisa mahasiswa dengan bukan dosen apa dengan pemerintah kayak gitu kan dan juga sebagainya ya dan ya seperti itu ya. Iya, apa ya? Iya, saya lagi-lagi kembali menyatakan sikap bahwasanya saya lebih setuju dengan gagasannya Dahrendorf. Dan yang memperkuat alasan kenapa gagasan Karl Marx kemudian mati di tangan Dahrendorf itu dengan adanya proses controlling. Ini kita agak masuk ke dalam ranah teoritis. Nah, ketika dalam sebuah institusi ataupun pabrik, dalam pandangan Marxis atau Karl Marx ataupun George Lucas sekalipun, memandang bahwasanya konflik itu akan selalu terjadi antara pemilik modal dan yang tidak memiliki modal. Namun lagi-lagi Dahrendorf dengan wacana terbarunya juga selalu membunuh pemikiran-pemikiran Karl Marx, terutama dalam masalah controlling. Nah kalau kata Dahrendorf, meskipun pada dasarnya dalam pemilik modal itu tidak akan selalu memiliki kekuasaan penuh terhadap bawahannya. Ketika di situ pemilik modal memiliki salah satu tangan kanan misalnya, ada misalnya pemilik modal misalnya dari salah satu perusahaan. Nah perusahaan ini direkturnya itu direktur atau pemilik utama dari perusahaan tersebut kan otomatis ketika kita berbicara masalah itu pemilik utamanya itu adalah orang-orang yang pemilik modal. Namun pemilik modal tersebut tidak akan selalu bisa mendominasi bawahannya ketika dia sudah punya orang untuk mengatur bawahannya. Kan kebanyakan orang-orang pemilik modal kayak gitu punya orang lain untuk mengatur. Ini loh, aturkan punya saya. Perusahaan saya silahkan kontrolkan atau lain sebagainya. Nah, kalau kata Dahrendorf, meskipun milik modal sekalipun itu tidak berhak untuk mendominasi bawahannya. Yang berhak itu adalah yang punya kontrol. Jadi pertentangan itu tidak akan selalu terjadi antara milik modal dengan bawahan. Namun di situ ada penengah itu tadi. Malah yang berkuasa itu adalah orang yang dipercaya oleh milik modal tadi. Orang yang dipercaya belum tentu memiliki modal. Nah, dan itu. Makanya secara lebih mudah dan konkret kita menganalisis faktor ini sebagai anggapan bahwasanya kekuasaan atau pertentangan itu tidak akan selalu terjadi pada dua kelas tersebut. Namun bisa saja terjadi kepada dalam tubuh kaum buruh sekalipun atau kaum kapitalisme sekalipun itu akan selalu terjadi. Bahkan dalam skala lebih kecil pun itu akan selalu terjadi. Ada konsep dari George Lucas itu tentang totalitas, bagaimana dalam kajian sosial George Lucas itu menawarkan harus ada kajian keseluruhan dan di situ tidak pernah lepas dari kepentingannya. Kalau dalam bahasa kita adalah kepentingan politik. Dalam kesadaran kelas dia menguraikan bahwa sebenarnya konflik antara kelas baik itu antara borjuis dan proletar ataupun pemilik modal maupun ataupun buruh dan lain konflik sebagainya itu harus dikaji secara pertama adalah tentang kepentingan politik.
tapi dengan metode totalitas keseluruhan yang harus dikaji dan dalam menggunakan teori Marxis atau Karl Marx itu jangan pernah melepaskan dari histori sejarah. Kenapa Karl Marx mengeluarkan pemikiran seperti ini? Lah itu tidak pernah lepas dari suatu fenomena ketika itu. Nah, ketika kemudian pemikiran Karl Marx ini tadi dibunuh oleh pemikiran terbaru Dahrendorf ya, itu juga tidak dipersoalkan oleh George Lucas. Karena kan kata George Lucas, jangan pernah melupakan tentang historis atau perjalanan suatu sejarah manusia. Dalam analisisnya, mau memahami ekonomi itu perlu kontemplasi sosial. Lah ketika ada fenomena seperti itu, ya kita ikuti aja seperti itu. Kita lebih beralih kepada Dahrendorf, gak masalah. Toh walaupun nanti ada pengembangan terbaru yang mengkritik Dahrendorf, cuman bahwa sebenarnya penjajahan yang dilakukan dalam dunia ekonomi itu bukan antar manusia ke manusia, kan tetapi antara komoditas yang menjajah manusia. Kan kalau kita memahami logika sempitnya dalam transaksi, kita kan dalam bahasa verifikasi cuman sebenarnya manusia itu yang telah mengontrol komoditas atau komoditas yang mengontrol kita. Pertanyaannya kan seperti itu. Manusia yang mengontrol komoditas. Sederhananya kayak gini ya. Saya mau beli suatu produk namanya HP. Saya dapat mengontrol HP itu atau HP ini yang kemudian mengontrol saya. Nah, dua-duanya ya. Nah, bagaimana seperti itu? Dan itu kan kajiannya kita kan tidak bisa memilih, kita online shop cuman. Hanya klik kemudian barangnya datang ya. Walaupun pilihannya hanya segelintir dan kita harus menerima konsekuensi apa yang kita terima dari barang itu. Nah, di situ ada peran dari suatu kepentingan hukum. Nah, hukum itu disebut dengan ideologi. Itu yang biasa diperankan atau dipermainkan oleh penindas. Ya itu sih dari saya. Saya boleh masuk ya sebelum Mbak Winda. Kayaknya mau bicara Mbak Winda juga. Enggak. Saya pas karena Kak Fakih tadi bilang gitu, saya pas ingat ada suatu kutipan film saya lihat di IG. Mola TV itu kan kadang sponsor film ya. Itu cuma bagus sekali ya kutipannya. Itu jadi saya terngiang-ngiang. Jadi di kutipan itu saya nggak tahu itu film apa. Yang penting pada waktu itu tuh ada seorang kayak semacam putri mungkin ya, seseorang yang memiliki kekuasaan. Lagi apa ya kalau di istilahnya di pondok pesantren tuh nyidang lah. Menghakimi seseorang. Dan pada saat itu orang itu bilang, knowledge is power katanya. Ya tahu ya. Ada ilmu pengetahuan adalah kekuatan katanya. Yang putri itu ketawa, terus dia memberikan kode-kode terhadap pengawalnya, terus didatuhkan dia yang bilang knowledge is power dengan pakai emotion of dog mungkin ya. Power is power. Jadi saya langsung terngiang-ngiang itu dari tadi pas waktu Kak Fakih bilang tentang Dahrendorf, tentang kekuasaan. Nah, yang menjadi titik poin mungkin karena saya sebenarnya nggak tahu sama sekali itu konsep dari Dahrendorf. Cuma saya mengambil satu titik garis merah bagaimana sebenarnya itu tidak mematikan. Bukan teori yang diberikan Dahrendorf membunuh teori dari Karl Marx itu sendiri. Ini cuma hanya kalau kata saya sih sebagai bentuk karena Karl Marx ya mendefinisikan itu terlalu formal sehingga tidak menyeluruh. Kan kalau dalam konteks ekonomi, kekuasaan dalam konteks ekonomi itu adalah kepemilikan uang. Orang yang memiliki uang adalah orang yang berkuasa. Ditarik lebih spesifik lagi dalam konteks Marxis, Marxis ya, yang memang ideologinya hanya mempersoalkan tentang kapitalisme, para kapitalis dengan buruh.
hanya dispesifikkan kepada dasar yang itu saja. Biasanya dalam perspektif kacamata ekonomi, orang yang berkuasa itu adalah orang yang memiliki uang, orang yang memiliki modal. Sehingga bagi saya Dahrendorf itu bukan meruntuhkan, akan tetapi memberikan dasar baru, hal-hal yang lebih general untuk mendefinisikan bagaimana pertentangan antar orang-orang yang memiliki kekuasaan secara umum dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang bertentangan dan membunuh satu teori dan satu teori lainnya menurut pemikiran saya. Nah, sedangkan sehingga apa yang Dahrendorf katakan bagaimana dengan analogi dari pemilik saham dengan orang-orang yang dijadikan sebagai manajer, itu sebenarnya hanya sebuah, kalau katanya Firman sebagai seorang organisatoris ya Firman ya, itu hanya garis koordinasi ya, hanya garis koordinasi yang kalau kita artikan apapun kalau kita artikan kehendak pemilik modal terhadap kaum buruh, kehendaknya itu memiliki kalau kita artikan sebagai itu penindasan, maka kehendak pemilik modal itu memiliki menindas secara tidak langsung melalui suatu garis koordinasi yang sudah ada. Makanya kalau dalam perusahaan itu biasanya kan sekarang tren-tren menggunakan tren-tren saham ya. Orang yang memiliki syarat-syarat saham tertentu ya. Kalau 100.000 nggak usah hitung Mbak, 100.000 satu lot buat apa? Enggak diundang RUPS itu. Nah jadi ada kalau di dalam dunia perusahaan sekarang itu kan memang sudah trennya pakai saham-saham ya. Kalau di luar negeri emang dari dulu, kalau di Indonesia kan baru-baru ini. Itu ada namanya RUPS, Rapat Umum Pemilik Saham. Ya, gimana ya? Pemilik saham ya. Oh pemegang bukan pemilik. Jadi minimal 1% orang yang ingin suaranya sebagai pemilik modal itu dapat mempengaruhi gerakan perusahaan gitu ya. Dapat mempengaruhi pergerakan perusahaan itu diundang di RUPS. Dan apa-apa yang diterapkan oleh manajer dari suatu perusahaan itu harus berdasarkan garis koordinasi apa-apa yang sudah dirapatkan dari RUPS itu. Jadi ini sebenarnya memiliki garis koordinasi yang secara tidak langsung. Kalau kita artikan sebagaimana apapun yang diinginkan oleh para pemilik modal itu adalah suatu bentuk penindasan. Jadi bagi saya Dahrendorf ini menyempurnakan sehingga definisi yang diberikan oleh Marx itu enggak hanya berlaku pada tataran-tataran yang bersifat ideologi Marx saja, tapi lebih bersifat umum. Bagaimana suatu penindasan itu memang akan selalu terjadi dimanapun dalam konteks sekecil apapun memang, asalkan seseorang itu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada orang lainnya. Kayak Mbak Winda dari tadi membuat kopi, kan sebenarnya Mbak Winda merasa tertindas loh. Bayangkan kita buat kopi sebanyak itu cuma dikasih es teh. Tapi kalau kata Dahrendorf itu bisa jadi di sisi lain dia sebagai mendominasi. Mendominasi kopi. Nah iya, soalnya ada orang misalnya minta buatin kopi tapi dia gak mau. Dia sudah dengan hak prerogatifnya itu bisa mendominasi, memiliki kekuasaan. Untung dibela Mbak. Akhirnya Mbak Winda dibela. Ya seperti itu ya tentang lika-liku. Sekarang saya memberikan suatu bahan diskusi baru terkait memahami fenomena ekonomi. Tadi kan saya sudah menjelaskan terkait berbagai revikasi dan kesadaran kelas. Sekarang kita melihat suatu komoditi ya. Komoditi itu kan mestinya dianggap memiliki nilai atau value. Sebenarnya nilai itu dimunculkan dari pasar atau dari manusia. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Mungkin dari teman-teman bisa mendiskusikan yang ya gak harus. Nah. Kita kan berbicara ekonomi tidak melepas dari komoditas sebenarnya. Dan komoditas itu dianggap nilai. Kalau bahasa Karl Marx itu ya value lah. Saya pakai bahasa Karl Marx ini value ya. Ya. Bukan ya terserah mau dimahami nilai harga dan nilai apapun atau nilai psikologis gak apa-apa pun juga ya. Nah dalam komoditas itu sehingga dia memiliki nilai yang menaruh nilai itu pasar atau manusia.
Itu yang menjadi pertanyaan besar nanti kemudian memahami masuk pada konsep kesadaran kelas dan ataupun revikasi itu. Contoh, kita kaitkan dalam harga. Yang menentukan harga di dalam HP ini siapa gitu. Atau pasar, hukum pasar ya, atau manusia, aktor tertentu gitu, baik dari kapitalis atau lain sebagainya, atau borjuis. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Nah, Lukács itu menginginkan kan kita dalam berpikir seperti ini untuk mencari jawabannya, kita jangan pernah melupakan kepentingan suatu dari suatu kepentingan politik karena dia praktisi politik ya. Bagaimana hukum negara dalam kita bicara ekopol itu juga ikut campur di dalam tangan ini dua. Sekalipun seharusnya kan kalau berbicara perekonomian komunis kan tentu semuanya ada di tangan kuasa negara. Sekarang pertanyaan saya, ketika komoditi atau barang itu dianggap memiliki value atau nilai, maka yang menentukan itu pasar atau manusia. Nah, kalau kajian terbaru kan ada perspektif kemarin yang ngaji sosial ya. Walaupun ada sebelumnya kan Jean Paul Dillard menawarkan bahwa yang menentukan value itu kan sudah realitas atau teknologi itu kan. Tapi saya mau keluar dari itu, sekarang pakai ekonomi biasa saja. Saya ingin tanya, ya ekonomi dasar lah. Saya ingin tanya pada kaum ekonomi, value itu dihasilkan di komoditi itu dihasilkan oleh pasar atau manusia? Saya tanya, kopi ini 3.000 ya. Yang menentukan harganya ini siapa gitu? Kenapa kalau es gitu kan hal itu siapa sebenarnya? Ini sederhananya seperti itu. Kenapa sayur yang di pasar dan sayur yang di mall cuma berbeda harganya? Ini dari segi harga ya, kan masuk pada value. Itu siapa sebenarnya yang menentukan? Mungkin ini didiskusikan ya. Cik. Masuk. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini ya, saya akan mulai dari komoditas yang nilainya bertambah. Jadi ya cek gimana? Sip. Jadi mungkin saya mencontohkan dengan hal sederhana. Jadi kan anggaplah ada warung yang menjual roti itu kira-kira kan ya. Roti apa yang sekiranya apa ya, kayak martabak lah kira-kira ya. Martabak. Artinya martabak ini membutuhkan beberapa komponen yang dimana itu yang disebut sebagai bahan mentah. Kira-kira begitu kan. Nah, pengumpulan bahan mentah ini memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, sekarang kenapa ada martabak itu harganya 12.000. Nah, martabak 12.000 itu bukan berarti karena memang mau dijual 12.000 atas dasar pengen untung yang banyak, bukan. Tapi karena melalui perhitungan dari adanya sumber bahan-bahan yang mentah tadi. Entah ada roti, saus, terus ada nilai-nilai penyusutan lagi. Maksudnya selain bahan mentah, ada alat yang ikut merubah roti tadi hingga menjadi martabak itu. Nah, itu juga dihitung oleh orang-orang kapitalis. Makanya ketika dikalkulasi nanti dari saus, dari minyak, terus benda-benda itu dihitung melalui nilai penyusutan. Nah, perubahan dari roti hingga menjadi martabak itu juga membutuhkan tenaga manusia. Artinya ada peran manusia di sana. Jadi ada 3 faktor dari benda mentah, alat, dan manusia sebagai yang membantu bentuk perubahan tadi. Makanya nilai ini dibentuk oleh manusia tadi. Jadi kalau katanya kan makanya yang berhak mendapatkan mendapatkan laba tadi adalah tenaga kerja, karena dia yang telah merubah dari bahan mentah hingga menjadi bahan yang siap untuk diproduksi, untuk didistribusi gitu. Nah,
Nah, iya kan value itu mulanya memang dibentuk dari ini, dari mana? Dari manusia tadi sebagai pekerja itu. Kalau pemahaman Anda tadi bahwa tergantung karena ada bahannya ya, komoditinya, itu masuk pada konsep fetisisme komoditas. Bahwa semua itu digantung oleh komoditi atau benda. Itu kan yang dimaksud dengan fetisisme komoditas tadi. Makanya saya menghindari itu, lebih bertanya pada pasar atau manusia. Lah ya enggak. Maksudnya di sini ini manusia ini aktor tertentu ya, kayak kapitalis gitu kan. Atau hukum pasar gitu kan. Ya. Alamiah lah kayak gitu kan. Kalau kita bergantung, contoh, kenapa Apple, enggak. Mengapa Apple mahal gitu ya? Loh, kita kan sering bertanya, kenapa HP merek Apple itu mahal gitu? Ya soalnya Apple lah, itu bagi saya kan fetisisme komoditas. Kita digantung oleh benda, Ya. benda, barangnya. Tapi sekarang komoditas lain gitu. Untuk menentukan harga, misal ini dalam dunia harga, kan ada hukum pasar loh. Pasar itu kan apa namanya, produk dari memang produk manusia ya, produk manusia. Kemudian menjadi suatu hukum, kayak kalau ini harganya 3.000, rata 3.000 semua kan kayak gitu kan. Itu kan produknya. Lebih dari itu maka sudah melanggar hukum pasar untuk dijual. Nah, kalau manusia kan ada aktor-aktor tertentu yang kemudian bermain di situ untuk menentukan harga. Misal ini loh bahannya mahal dan sekian-sekian dan harus dipatok begini. Jadi gini maksudnya Mas, sebenarnya kan pasar itu diciptakan juga. Jadi pasar itu bukan ada tapi tidak ada sebelumnya. Makanya kalau kita meruntut dari sistem kapitalisme sendiri, pasar itu emang dibentuk. Contoh, dulu orang ke pasar itu beli bahan-bahan rumah tangga itu kan nggak pakai plastik, tapi pakai kayak semacam daun pepaya, daun jati, daun pisang gitu. Nah, terus kapitalis menemukan peluang di sana gitu. Akhirnya dia apa? Dia membentuk plastik. Nah, plastik itu berapa harganya itu kan sebelumnya nggak ada. Nah, makanya dari terbentuknya plastik itu juga dihitung perinciannya berapa sehingga membentuk harga yang sedemikian gitu. Nah, setelah harga demikian ini baru dilempar ke pasar gitu. Jadi pasar ini sebenarnya menunggu. Kayak sekarang kita mau jualan apa? Kayak tadi martabak. Martabak kita kan juga hitung-hitungannya kalau dalam ilmu ekonomi nih. Jadi dalam ilmu ekonomi itu siapa orang yang akan membeli kan? Kira-kira strategis enggak tempatnya gitu. Nah, kalau Anda membuat martabak dengan perhitungan yang secara rinci harganya 12.000, tapi dengan kondisi sosial kita yang seperti ini, kira-kira lah. Kalau saya sendiri kan gak mungkin beli gitu. Iya kalau gak mau kan. Artinya kan harga 12.000 itu bukan gara-gara apa? Ada permintaan dari pasar enggak, tapi karena nilainya itu bertambah. Sehingga pasar harus mengikuti nilai yang sudah dibentuk tadi, termasuk yang telah dibentuk oleh tenaga manusia tadi. Menurut saya bukan pilihan sih sebenarnya dua itu. Menjebak ya. Silahkan Mas Sofan, Mas Sofan barusan, iya saya akan jawab terlagi. Nah kita lihat analisis sosial. Tik 1 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Komoditas sih. Dari satu barang munculkan suatu nilai harga gitu kan. Menurut yang saya baca itu komoditas atau nilai harga, nilai itu ditentukan oleh manusia. Mengapa itu harusnya gitu kan? Harusnya ditentukan manusia karena yang mempunyai daya kreativitas dan yang membuat suatu produk itu adalah manusia. Namun kata George Lucas itu kan, ketika masyarakat kapitalis ataupun orang-orang yang mempunyai modal itu sudah menguasai pada suatu tatanan sosial gitu kan, maka pasar, manusia dan produk itu mempunyai independensi hukum masing-masing gitu. Pasar mempunyai hukum masing-masing, produk atau komoditas itu mempunyai hukum masing-masing, manusia pun mempunyai hukum masing-masing, sehingga kata George Lucas yang saya baca, pemahaman saya itu di sana ada semacam pengaburan diri dari seorang yang membuat ataupun yang menciptakan suatu produk atau komoditi. Tapi harusnya gitu kan, komoditas itu nilai suatu komoditas ataupun nilai suatu barang itu ditentukan oleh manusia itu sendiri yang membuat gitu. Seharusnya demikian, itu komoditas gitu kan. Tapi karena kan Lukas ini berasal dari pemahaman ataupun konsep reifikasinya itu berasal dari fetisisme komoditas yang dikeluarkan oleh Karl Marx gitu kan. Tapi yang pemahaman yang saya baca gitu kan. Sehingga yang nilai itu yang seharusnya ditentukan oleh yang membuat produk ataupun yang bukan dari komoditasnya tapi yang membuat komoditas itu, sehingga yang membuat produk itu tidak memiliki hal itu gitu. Tidak mempunyai kebijakan atas hal itu. Yakni mempunyai independensi sendiri-sendiri. Yakni pasar mempunyai kebijakan, komoditas mempunyai kebijakan itu sendiri. Itu yang saya pahami cuma. Saya sekalian mau tanya, ya apa sih pilihannya? Agak norak kata saya. Kata saya agak norak, karena dua hal yang saling menciptakan. Karena memang dalam satu hal misalkan, dalam hal padi yang makanan pokok misalkan, atau cabai atau apa. Ketika ada musim wabah, kemudian dia gagal panen, bukan manusia yang menciptakan harga sehingga dia menjadi mahal, tapi pasar. Iya, pasar. Waktu itu dalam satu wilayah ketika panen biasa harga beras dalam 1 kilogram 11.000, 12.000. Tapi dalam keadaan wabah, sehingga padi ini proses menjadi beras itu semakin sedikit, sehingga di pasar itu kan semakin tinggi. Ini bukan kehendak manusia, tapi kehendak pasar. Tapi tetap pilihan saya kalau saya terpaksa memilih karena tadi dipaksa manusia. Karena kenapa? Karena selalu ada solusi. Misalkan terjadi dikotomi seperti itu. Dalam kehidupan modern seperti ini, itu pemerintah bisa memberikan subsidi beras atau subsidi migas atau subsidi apa sehingga harga itu tetap stabil dari bantuan pemerintah. Jadi sederhana saja jawabannya. Mungkin seperti itu. Jalan tengahnya agar tidak ada seperti bukan dikotomi karena dari tadi jawabannya manusia semua. Kayaknya materi hanya memberikan pilihan ada pasar situ. Gak apa-apa. Yes, itu dia. Terus saya masuk ke faktor lain, ke pembahasan lain. Saya tidak tahu sejauh mana konsep terkait dengan apa tadi namanya? Revisi. Reifikasi tadi. Reifikasi. Tadi memang salah satu pembahasan pokoknya adalah hilangnya kemanusiaan atau dehumanisasi. Sehingga orientasinya adalah orientasi ekonomis atau orientasi pragmatis. Saya tidak tahu sejauh mana ini. Mungkin, tapi saya amini seluruh sektor itu memiliki sifat-sifat ekonomis, memiliki faktor-faktor ekonomis. Tapi saya tidak tahu pengaruh terkait dengan konsep ini terhadap seluruh faktor. Ya,
let's say misalkan dalam bidang politik misalkan, dalam bidang politik ketika ada sektor ekonomi masuk, maka politik kita menjadi politik etis, politik timbal balik. Politik timbal balik yang menjadi punya kekuasaan memberikan hak kepada salah seorang sehingga dia menjadi diberikan jabatan atau diberikan upah atau diberikan apa, sehingga yang diberikan jabatan itu mempunyai utang politik etis itu namanya. Jadi ada hubungan timbal balik yang orientasinya adalah orientasi ekonomis. Dan pada akhirnya kalau ini dari lebih jauh maka akan tercipta maling-maling baru. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa dulu akan tercipta korupsi-korupsi baru. Karena tadi yang dicontohkan Firman punya kebutuhan kepada saya dan dia mendapatkan sesuatu dari saya takutnya itu disebut sebagai gratifikasi. Padahal saya tidak memberi apapun ke Firman. Gitu. Karena itu orientasi ekonomis yang tadi dicontohkan oleh Firman. Saya tidak tahu sejauh mana konsep ini bisa melebur dalam sektor-sektor lain, tapi akan sangat berbahaya meskipun seluruh sektor memiliki nilai ekonomis seperti dalam bidang politik barusan, politik dan hukum gitu. Tadi juga ke pembahasan lain, tadi juga disebutkan sama Mas Ang tadi, hukum itu harus memiliki sifat adaptif. Dia diangkat dari adaptasi manusia, mengadaptasi mengadaptasi kebiasaan manusia sehingga menciptakan hukum-hukum yang adil dan positif sehingga tidak terjadi perbedaan kelas. Saya minta konfirmasi seperti apa misalkan sekarang saya tidak terlalu paham karena emang salah satu syarat utama hukum positif itu memang ada hubungan namanya sifat timbal balik. Hukum itu diambil dari hubungan masyarakat menciptakan hukum, sehingga hukum itu menciptakan hubungan masyarakat yang baru. Itu sudah konsep dasar. Jadi maksudnya tadi dijelaskan itu apa yang khas dari itu. Saya minta konfirmasi, karena bagi saya itu biasa. Apakah memang ada hal yang luar biasa dari konsep ini gitu? Apa? Pakai mic Mas Sofan, pakai mic. Pakai mic yuk. Apa? Saya lanjut dulu ya. Itu yang kedua. Saya minta konfirmasi aja maksudnya di mana. Mungkin ada contoh yang menarik bagi saya sehingga ada hukum yang menciptakan kelas. Kalau misalkan yang menciptakan kelas contoh hukumnya adalah ada hukum untuk karyawan, ada hukum untuk para industri, ya biasa aja karena emang sekarang itu seluruh masalah itu kompleks, tidak bisa dirumuskan dalam hal secara umum gitu. Kompleks sekarang itu. Kalau misalkan tahun kemarin 2 tahun yang lalu ada hukum, ada undang-undang Omnibus Law yang berkaitan dengan karyawan, jam waktu karyawan, ya biasa aja karena emang kita kompleks permasalahan kita saat ini. Apakah itu yang disebut Tuhan menciptakan kelas? Ya takutnya saya salah paham atau seperti apa gitu. Mungkin saya minta konfirmasi. Selanjutnya yang menarik yang tidak pernah dibahas lebih jauh barusan terkait dengan bentuk revolusi dari Lukas. Apa yang membedakan dengan teori Marx atau Karl Marx yang ortodoks yang dulu itu? Kemudian meskipun tadi diberikan semacam pengantar bahwasanya menghalalkan segala cara gitu, begitu tadi sepertinya saya nangkap secara umum. Secara letterlek mungkin bukan. Apakah mungkin agak lebih kasar atau mungkin agak lebih lembut seperti revolusi yang ditegakkan oleh Martin Luther King yang memberikan gerakan dari kalangan-kalangan proletar maupun kalangan-kalangan manusia secara privat gitu. Jadi bentuknya seperti apa? Perbedaan antara revolusi ini dengan revolusi Karl Marx dan juga perbedaan dengan revolusi-revolusi yang lainnya. Dengan tema tetap pada pergerakan buruh dan juga pergerakan kaum proletar gitu mungkin. Itu mungkin bisa diterangkan lebih jauh. Sekian. Bentar ya. Ini masalah revolusi. Saya juga sebenarnya tadi mau menyinggung revolusi. Nah, berbicara masalah revolusi, sebenarnya pemikiran dari Karl Marx dan George Lucas ini hampir mirip banget. Kedua-duanya menghendaki sebuah revolusi. Dan nggak tahu, mungkin yang membedakan, mungkin saja, mungkin apa saya kurang baca atau lain sebagainya. Yang cukup saya sesalkan dari George Lucas ini adalah meskipun pada dasarnya ada kehendak untuk melakukan revolusi oleh kaum buruh. Namun George Lucas ini juga menghendaki bahwasanya kaum buruh itu harus bergabung dalam sebuah partai politik. Nah ini. Kalau dalam kata George Lucas itu setiap buruh itu jika ingin bisa melawan dominasi dari kaum borjuis, itu harus terlibat dalam partai politik. Nah, dari pernyataan seperti ini, saya kurang sepakat. Jika misalnya hari ini kaum buruh itu bisa seimbang dengan kaum borjuis jika harus terlibat dalam politik, saya kurang sepakat. Karena kenapa? Sekarang kita beralih pada
paradigma baru. Kalau kita minjam istilahnya Thomas Kuhn itu kan sekarang terjadi shifting paradigm. Adanya pergeseran paradigma. Ketika zaman dahulu, ketika kita berbicara masalah revolusi, itu adalah suatu hal yang dikehendaki untuk merubah tatanan sosial atau perubahan sosial. Namun hari ini, istilah revolusi itu selalu dikaitkan dengan tindakan anarkisme. Itu lagi-lagi kita harus melakukan social adjustment, penyesuaian sosial terkait masalah revolusi ataupun terlibat dalam partai politik. Itu terkait revolusi. Nah, dan sekarang saya juga sekaligus yang kedua terkait reifikasi. Masih dalam lingkup reifikasi. Nah, berbicara masalah reifikasi, ini saya pernah juga membaca salah satu sosiolog asal Amerika, George Humans, itu tentang social exchange teorinya itu, teori pertukaran sosial. Ini saya lihat ternyata saya sandingkan antara keduanya, teori social exchange dengan reifikasi dari George Lucas. Ini hampir mirip. Tetap fokus kajiannya tetap pada hubungan antar manusia. Kajiannya tetap hubungan antar manusia, namun yang membedakan itu adalah sama-sama memiliki kepentingan, entah itu ekonomi atau lain sebagainya. Ini hampir sama. Nah, lantas perbedaannya itu di mana antara the social exchange dengan reifikasi milik George Lucas? Itu saya butuh pencerahan. Bukan berarti saya menganggap Anda Harmoko sebagai Menteri Penerangan. Jadi seperti itu. Baik, mengotori banyak hal tadi ya mengenai reifikasi dan kesadaran sosial. Langsung sebenarnya saya sedikit ingin mengomentari tentang masalah pasar dan manusia tadi. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda dalam arti kita manusia yang menentukan nilai tapi harga ditentukan oleh pasar. Karena juga harga itu ditentukan dari seberapa besar monopoli atau walaupun pada akhirnya jika ditarik semuanya punya motif atau ditentukan oleh yang punya kepentingan. Jika itu pasar dikuasai oleh yang pemilik modal, maka pada akhirnya harga pun ditentukan oleh orang-orang kapital gitu. Ya ingin saya tanyakan yang pertama mengenai tadi pemantik menyinggung tentang adanya totalitas yang komprehensif gitu ya. Cuman begini, jika melihat kesadaran kelas dan dengan istilah dengan dilihat secara totalitas yang seperti apa sebenarnya? Jika misalnya kaum buruh dan kaum elit gitu kan, itu memiliki jumlah yang atau persentase yang signifikan, maka pada akhirnya itu akan dikuasai totalitas atau kebijakan itu akan mengarah kepada golongan-golongan tertentu gitu. Jadi sejauh mana kita menggunakan pandangan apa, persepsi apa untuk melihat totalitas secara utuh itu gitu. Terus yang kedua, tadi Lukács itu kan tidak menghendaki adanya sebuah kelembagaan gitu ya. Cuman tadi juga disinggung oleh pemantik bahwa ini menjadi grassroots bagaimana nanti memunculkan mazhab Frankfurt, adanya juga yang menjadi pilar lahirnya Marxisme dan lain sebagainya. Pada akhirnya itu juga terlembagakan atau terbentuk dalam suatu wadah gitu kan. Terus yang ketiga mengenai sebagai sosok Lukács sebagai sastrawan, apa sumbangsih gitu. Sumbangsih dalam arti jika tidak menyinggung secara ekonomi dan lain sebagainya, sebagai seorang sastrawan bagaimana sebuah seni, yang saya baca juga dia menyinggung seni melihat atau mengomentari atau memberikan kritik terhadap kesadaran kelas atau reifikasi itu. Terus jika misalnya reifikasi atau manusia yang dibendakan tadi dijadikan sebuah masalah, lalu bagaimana seharusnya memposisikan kaum buruh ini gitu? Jika kaum buruh hanya bisa hidup dengan dia memiliki jalur, dia menjadi seorang pekerja. Jika misalnya semuanya dibendakan dan dialihkan kepada mesin semua, lalu kemana Pak kaum buruh ini akan diarahkan gitu kan? Lagi-lagi itu akan semakin menindas kaum buruh itu. Itu sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan sekaligus terakhir dari saya mungkin. Saya ingin tanggapi satu-satu ya. Ya pertama kan punya Mas Idol tentang sebenarnya bagaimana hukum kemudian berperan ya. Apakah ini membendakan manusia? Saya ingin kembali pandangan sederhana dari George Lucas tentang baik reifikasi dan kesadaran proletar atau kelas. Ini manusia ya. Manusia itu sebenarnya adalah peran dari produk dari komoditi ini kemudian masuk pada suatu pasar. Nah, di sini di pasar ini kemudian di pasar ini nanti ya juga dapat
menghasilkan suatu sistem ataupun hukum ya. Nah, di sini ada peran kapitalis. Nah, kapitalis ini sudah memiliki peran penting dalam sistem ini atau ideologi, baik kepentingan dan sebagainya. Nah, di sini yang kemudian menjadikan manusia itu sebagai objek, bukan subjek dari pergerakan dari suatu perekonomian. Maka di sini yang dimaksud dari membendakan manusia tadi ya. Nah, dari sistem ini kemudian menghasilkan kelas. Menarik sebenarnya pertanyaan Mas Idol, hukum seperti apa yang kemudian membuat suatu kelas gitu ya. Kita jangan mengambil suatu hukum di negara Indonesia mungkin ya. Tapi ini kan dalam suatu sistem hukum itu kan tidak mestinya dalam hukum produk politik, tapi hukum alamiah yang seperti berjalan seperti harga ini, kalau kopi 3.000, kalau ini kan itu juga hukum ekonomi ya, hukum pasar lah kayak gitu. Nah, di sini yang kemudian menghasilkan sistem kelas. Kan hukum pasar kan berkehendak kalau misal ya, kalau kopi di pasar 3.000, tapi kalau di kafe bisa mencapai 6.000 kan. Nah, itu adalah yang membuat yang dikritik oleh yang kritik oleh Lukas, bahwa kesadaran manusia akan fakta itu sudah hilang. Seakan-akan itu adalah hukum yang baik gitu. Maksudnya kalau kita mengikuti hal itu adalah memiliki martabat. Sehingga kritis di situ tidak ada. Yang diinginkan Lukas itu adalah manusia itu buat sendiri, buat hukum sendiri, kemudian mengikuti sendiri dan membunuh dirinya sendiri kayak gitu. Artinya memperbudak dirinya sendiri. Itu yang tidak diinginkan. Kemudian solusinya seperti apa kata Mbak Winda untuk buruh? Sebaiknya yang harus memiliki peran penting itu adalah tetap manusianya. Makanya tadi kan dipengaruhi oleh dua dari konsep Weber dan Marx ya. Dalam sisi genealogi itu dalam kajian budaya modern itu pakai punya Simmel ya. Tapi ini yang berperan penting dalam kajian sosial ekonominya seperti ini. Itu sebenarnya. Saya bertanya tadi sebenarnya yang saya dengar di awal, soalnya pemateri mengatakan hukum negara harusnya adaptif, itu yang disebutkan tadi. Kalau toh apa kira-kiranya yang dicontohkan adalah hukum alamiah, saya tidak akan tanya gitu loh. Oh iya. Adaptif. karena biasa aja hukum alamiah itu saya sebutnya kebiasaan kalau dihukum. Kebiasaan tidak teratur, tidak terikat, tidak apa-apa. Oke. Gitu. Kalau sudah hukum negara dia pasti terikat. Jadi mungkin ada contoh yang hukum negara, soalnya materi menyebutkan hukum negara di awal. Jadi apakah ada hukum negara yang menciptakan kelas-kelas sekarang? Contohnya mungkin. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau contohnya alamiah mungkin saya tidak akan tanya tadi soalnya. Saya dituntut untuk menjadi praktisi hukum ya. Kayak gini Mas. Kata Josh Lucas itu bahwa sebaiknya sistem hukum itu sebaiknya adaptif. Maksud adaptif di sini adalah tidak menuntut manusia itu untuk selalu berada real di dalam hukum itu ketika hukum itu jauh dari keadilan misal. Misal dalam hukum negara yang membuat tidak adil itu oleh teman-teman mahasiswa kemarin apa? Itu kayak dalam penanganan COVID cuman ya kemarin ya. Di mana kan kebijakan kalau DPR di mana itu tempat isolasinya? Di hotel gitu. Ya kebijakan-kebijakan seperti itu yang kemudian menjadikan nanti perbedaan kelas. Seperti dalam penanganan pemberian sanksi terhadap siapa namanya? Koruptor ya. Kenapa harus dibuat lembaga KPK misal? Kan sudah ada reskrim di dalam Mabes Polri itu sudah ada diskrimus semua. Sudah menangani dalam kriminal-kriminal. Nah, ini yang seakan-akan kata Josh Lucas itu manusia membuat sendiri suatu sistem itu, dan sistem itu dengan adanya KPK kita kan, KPK itu ideal, bagus, baik. Padahal itu sudah membedakan kelas antara kelas maling dalam buruh dan maling bagi pejabat. Gitu. Sedikit pengantar gini ya. Mungkin ada perbedaan menarik sebenarnya. Ada hukum, ada jurisprudensi. Kalau hukum itu yang sudah disepakati bersama sehingga diundangkan. Kalau jurisprudensi itu ketetapan hakim atau ketetapan para
penguasa atau yang berkuasa untuk hukum itu. Jadi yang dicontohkan barusan itu termasuk jurisprudensi. Ada hukumnya, sebenarnya hukum korupsi misalkan dari 5 sampai 12 itu hukum. Tapi ketika diketok palu menjadi 3 tahun itu jurisprudensi. Jadi yang dicontohkan barusan itu jurisprudensi bukan hukum. Jadi sebenarnya makanya kalau misalkan bicara hukum ayo gitu maksudnya. Ada enggak hukum yang menciptakan ketidakadilan kelas? Kalau jurisprudensi ada gitu. Mungkin itu. Nyambung ya, terkait dengan yang sudah berbentuk hukum positif kira-kira kan gitu, ya, yang berbentuk hukum positif kan ya, mungkin bisa diruntut dari sini. Sebenarnya dikotomi itu akan tetap ada ya, entah dari faktor ekonomi, sosial dan lain-lain. Nah, hukum pengupahan yang mungkin kita kenal sekarang dengan UU Cipta Kerja itu sebagai suatu bukti bahwa adanya perbedaan kelas antara pemilik modal dan buruh gitu. Ya. Ini yang mengatur peraturan tentang pengupahan itu. Jadi dalam sektor sosial nanti antara buruh dan pemilik modal ini delegitimasi dengan sebutan kaya dan si miskin gitu. Jelas gitu. Jadi itu sebagai semangat. Kalau dalam kajiannya itu kemiskinan struktural itu ya. Ya itu ya. Kan iya kan? Tadi kan saya di awal saya beri batasan. Kalau yang disebut pembatasan kelas itu contohnya seperti undang-undang Omnibus Law. Maksudnya Cipta Kerja itu maksudnya Omnibus Law yang saya sebut tadi. Maka normal-normal aja ada hukum untuk karyawan karena yang bekerja untuk karyawan porsinya beda dengan yang memiliki uang atau donatur atau direktur. Undang-undangnya itu pun justru berbeda gitu. Apakah itu ini disebut perbedaan kelas yang saya tanya tadi? Saya kan tanya begitu tadi sebenarnya. Kalau misalkan itu ya tidak apa-apa aja, saya terima-terima aja. Lagi nambahin dikit. Jadi sebenarnya dalam hukum pengupahan tadi itu diatur ini ya semakin menekankan bahwa ada terbentuknya suatu kelas. Jadi dalam sistem pengupahan itu di mana seorang buruh itu hanya diupah dengan ukuran seorang lajang gitu. Dalam ukuran 1 bulan. Jadi anggap Faid ya punya kebutuhan 1 bulan kira-kira dalam suatu wilayah akan menghabiskan berkisar 1 atau 2 juta gitu. Nah, itu nanti akan ditetapkan sebagai upah minimum dah. Sedangkan Faid ini sudah beristri gitu. Nah, ukuran yang diambil itu dari seorang lajang, makanya dia akan miskin gitu. Nah, ini sebetulnya pembentukan suatu kelas gitu. Jelas. Gini loh, saya tidak pernah mendengar faktor-faktor penetapan UMR itu dihitung dari lajang atau tidaknya. Saya tidak pernah mendengar. Coba, guys, saya tidak pernah mendengar. Maksudnya begini loh. Apa perbedaan? Misalkan saya tidak pernah bekerja sebelumnya. Usia saya sekarang 24 tahun. Saya nikah umur 20 misalkan. 4 tahun saya sudah nikah. Ketika melamar pekerjaan, apakah itu menjadi prioritas untuk dapatkan UMR atau tidak? Kan? UMR setahu saya itu dihitung. Setahu saya UMR itu dihitung dari pengalaman kerja, bukan dihitung dari lajang. Maka maksud dari Mas rugi. Faidol ini paham dari pertanyaannya. Maka rugi yang belum nikah seperti saya itu akan dapat yang dikit nanti. Padahal saya sudah bekerja selama 5 tahun misalkan. Ya kan nggak adil. Gitu. Gini, ya paham saya. Sebenarnya kayak gini maksud dari Jos Lucas. Mungkin pemahaman Faidol itu hukum dari ilmu hukum ya, hukum secara definisi ya. Tapi ini kan hukum secara luas. Yang membuat perbedaan kelas kan harapan dari Jos Lucas itu adalah ada totalitas kata Mbak Winda yang pertanyaan tadi. Bahwa ada kajian keseluruhan universal secara komunal. Kan dia seorang praktisi komunis. Nah, sehingga elit itu tidak mesti membuat menghasilkan produk-produk hukum yang kemudian itu bersifatnya adalah perbedaan kelas. Itu intinya. Sehingga nanti itu diharapkan kan semuanya kalau ketika ada suatu lembaga, makanya saya misal, mengapa kita masih membutuhkan suatu perbedaan dalam penanganan kriminal? Kan itu dibuat oleh manusia ya, bahwa oh ini karena martabatnya lebih tinggi harus masuknya pada ini, kalau ini martabatnya agak rendah masuknya pada ini. Itu. Nah, seperti itu ya. Gimana? Karena ini agak hampir maghrib.
Ya nanti bisa gak apa dilanjut ya, nanti didiskusikan dan bisa ditelaah hukum-hukum kita. Ini hanya menawarkan bahwa ada fakta seperti ini loh, kayak gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Fakih tentang social exchange ya di seorang filsuf Amerika terkait apa perbedaannya ya. Ya gak apa-apa lanjut aja. Dari sisi perbedaan ya saya akui saya tidak mendalami tentang teori social exchange itu, maka saya tidak dapat menjawab perbedaan. Nanti bisa dibaca ya kalau seperti itu. Bisa dicari artikel-artikelnya banyak. Nanti kemudian komparasikan mana titik bedanya dan mana titik persamaannya. Ya gimana Pak? Enggak, hal seperti itu ya dilanjut aja karena kita kan tidak pernah mendiskusikan seorang tokoh yang dari filsuf Amerika itu ya. Iya ikut ya, tapi dalam kajiannya ya apa perbedaannya ya. Karena saya yang tertarik dari George Lucas ini adalah di mana dia memfokuskan pada sistem itu. Yang saya menarik bahwa sebenarnya membedakan manusia itu bukan dari sisi uang atau materi, tapi sistem itu yang kemudian bisa disebut dengan kekuasaan ya. Orang yang berkuasa ya kayak gitu. Nah kemudian mengapa buruh itu harus masuk pada suatu partai ya? Kan awalnya George Lucas itu kan partai, praktisi partai komunis. Mengapa dia berpikir seperti itu? Karena manusia itu sudah tidak lagi dijajah oleh manusia ataupun benda, tapi dijajah oleh sistem. Nah buruh harus memiliki kesadaran akan suatu sistem itu sendiri. Itu sebenarnya harapan dari George Lucas. Nah pemahaman Mbak Winda terkait lembaga terlalu sempit ya. Seperti mazhab Frankfurt dikatakan lembaga formal. Itu agak nanti khawatir. Itu repot nanti ya. Makanya saya membedakan antara partai komunisme dan marxisme itu sangat berbeda. Ya. Itu pendapat saya sebenarnya. Suatu pandangan, suatu pemikiran itu akan beku ketika itu sudah dilembagakan. Seperti pemikiran Karl Marx itu sempat beku, stagnan sebelum George Lucas karena akibat George Lucas itu menjadi praktisi partai sehingga menjadi ADRT dan menjadi suatu produk yang macet kayak gitu. Nah, makanya sangat berbeda antara pemahaman dan lembaga ya. Lantas bagaimana sebenarnya solusi ya kaum buruh gimana tadi solusi kaum buruh supaya tidak dibendakan oleh manusia ya yaitu kesadaran akan fakta. Sebenarnya gampang sih kesadaran akan fakta setiap individu, makanya ada istilah kontemplasi society itu, contemplation society atau kontemplasi sosial. Maka setiap individu manusia itu harus sadar akan fakta, baik itu tertindas maupun sedang menindas. Itu sebenarnya. Lah itu ikut partai. Ada revolusioner, revolusi totalitas. Gitu. Makanya Marxis itu kan anarkis, kan iya kan? Walaupun anarkisnya ya tidak menginginkan suatu pembunuhan. Kalau kata ada bahasa indah dari George Lucas dari sastranya, tidak dibenarkan dalam hukum apapun pembunuhan gitu kan. Tapi itu ada bahasa kayak gini. Bawa nama Allah itu di situ saya lupa ya, nanti dicari sendiri. Iya ada itu. Maka aku tahu siapa aku kayak gitu kan. Ini dalam sastranya ya. Nanti khawatir saya dianggap seorang puisi ya, pernikahan kita yang kayak gitu. Iya belum dijelaskan juga terkait sastranya tadi sama pemantik. Soalnya kan selain separuh dari pemikiran Karl Marx juga Lucas ini juga di sastranya juga main juga kan gitu. Iya. Terutama sebenarnya dalam dia ya George Lucas ini seorang roman ya. Walaupun dalam hidup percintaannya dia mencintai istri orang sehingga akhirnya dia menikahi istri orang tersebut ya. Menikah lagi ya dengan istri orang itu. Dalam sastranya itu kan tertuang dalam taktik dan etis ataupun estetikanya ya yang dijabarkan. Cuma yang saya pahami dari genealoginya dia terpengaruh dengan Kantitian atau pemikiran dari Immanuel Kant mungkin dan lain sebagainya. Saya tidak tertarik untuk mengkaji itu karena
Gimana gitu ya? Kalau sastranya itu yang saya baca tentang George Lucas ini, Lucas ini penganut paham gerakan realisme sosialis. Dalam sastra itu ada sebuah gerakan yang menghendaki adanya realitas sosial sebagai inspirasi dari seorang membuat sastra. Jadi seperti itu yang saya pahami. Ya itu ya dari sastranya nanti dicari ya tentang sastra realisme sosialnya ya. Mungkin itu ya dari pertanyaan-pertanyaan karena sudah agak, kalau ini dilanjut mungkin sampai besok. Kita ketemu di minggu depan. Apa minggu depan? Oh ya, tentang ideologi dalam pemikiran kajian September tentang kajian tokoh Marxisme ya. Semoga apa yang saya sampaikan tentu saya sengaja banyak memberikan kekurangan agar Anda mencari sendiri kelebihannya. Sesuai dengan harapan George Lucas harus ada kontemplasi sosial ya. Ini sebenarnya bahasa psikologi semua ini. Tentang kesadaran, konsionis dan saya harap tadi kayaknya kemarin saya chat Pak Fakih untuk membawa bahasa-bahasa psikologi dalam kajian George Lucas, karena hanya George Lucas dari Marxisme yang lain yang membawa nilai-nilai value tentang psikologis seperti kebahagiaan, cinta dan persahabatan dan lain sebagainya ya. Mungkin itu ya dari Mas Faidol dan lain-lain dan Mbak Winda ya, terima kasih semuanya. Kita berlanjut pada diskusi berikutnya. Itu dari saya. Jangan terkait George Lucas. Ada suatu peribahasa dari George Lucas bahwa manusia itu tidak sudah kehilangan kesadaran akan satu fakta sosial. Sehingga dia membuat sendiri tentang terkait nilai-nilai itu, martabat-martabat itu, sekalipun itu adalah tidak memanusiakan dirinya. Itu dari saya. Kalau banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.